Hai Powers, welcome back to Pow Podcast Warm Finance. Wah, luar biasa ya. Oke. Tarik nafas dulu pagi ini ya. Kembali lagi nih. Kita ada di episode 7 dari Speak Up ya. Yep, Dan betul. kali ini spesial saya ditemani oleh rekan saya, ada Mbak Ninda. Hai Power, selamat pagi. Pagi Mas Ferry. Pagi Mbak Gimana Ninda. kabarnya, Mas? Baik. Ya, oke. tentu dong. Oh, Kalau iya nggak dong, baik harus. kita nggak akan ketemu di Betul. podcast ini ya. Oke, Mbak Ninda. Kira-kira apa yang akan kita bahas ya? Oke, tapi sebelumnya gini nih. Sebelum kita mau bahas episode kali ini, Nah. saya mau tanya dulu sama Mas Ferry. Apa tuh? Mas Ferry tuh kayak pernah dengar atau nggak ngeliat sih kayak anak zaman now tuh kayak hidupnya tuh mewah-mewah gitu loh, Mas. Oke. Dan kalau kita lihat situasi sekarang kayaknya kok seperti itu ya. Beda dengan zaman saya. Betul. Kayak aku juga udah beda deh, Mas. Aku Udah bukan beda anak ya? zaman now soalnya. Oh, begitu ya? Iya, udah anak satu soalnya. Oh, Jadi bukan anak satu. zaman now. Anak satu, anak dua. Kalau dijumlahin 3, banyak ya. Oke. Menarik nih pasti nih ya. Iya betul. Oke, jadi tuh tadi kan Mas Ferry udah spill yang tadi yang anak zaman now udah hidup mewah gitu Mas ya. Ya. Nah ternyata tuh lingkungan kerja sama lingkungan sekitar itu tuh mempengaruhi untuk gaya hidup seorang ya Mas ya. Oke, dan terusnya tuh apa ya? Jadi tuh yang kita mau bahas episode kali ini tuh tadi udah gaya hidup mewah. Tuh kan berarti kan ada dia hal-hal yang menyimpang nih. Nah, jadi tuh episode kali ini kita tuh mau bahas tentang KYE atau Know Your Employee. Know your employee nih, Powers. Dan yang kedua tuh ada ZTP. ZTP. Itu Zero Tolerance Policy. Nah, Zero Tolerance Policy nih, Powers ya. Ya, jadi supaya Powers ini tuh bisa lebih memahami regulasi di perusahaan di Warm Finance ini sendiri. Jadi supaya sebagai pedoman dalam bertindak dan bekerja nih Mas. Nah, kebetulan Yes. bukan kita berdua aja nih Mas. Jadi kita udah kedatangan narasumber. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Bukan Powers. satu doang nih Mas, Ya. kali ini ada 2 narasumber. Ada 2 langsung nih Betul. Powers nih ya. Beliau itu merupakan division head di Warm Finance. Kira-kira siapa ya beliau? Pasti Powers sudah penasaran dong Nah, ya. itu dia, betul. Oke, kalau begitu kita langsung panggil saja ya. Boleh, Mas. Narasumber kita yang pertama ada Pak Wendel. Hai pagi-pagi Mas Ferry, Mas Oke. Indah, hai Bu Christine, hai Powers. Hai Powers. Nah, ini Pak Wendel ya. Pasti udah pada tahu dong siapa Pak Wendel ya. Nama lengkapnya Pak Wendel siapa, boleh Nama di-spill? lengkapnya Wendel Jansen. Jadi panggilnya Oke. Pak Wendel aja nih. Pak Wendel deh. ya. Beliau adalah HC Service Division Head ya. Oke. Dan satu lagi siapa? Satu lagi itu kebetulan itu di vet saya. Wah, Coba boleh Ibu Christine perkenalkan dirinya Ibu. ada Ibu Halo. Christine. Hai Powers, hai teman-teman semua. Saya Christine. Apa jabatan Legal Counsel and Anti Fraud Division Head. Gitu. Oke. Nah, mungkin kita langsung saja kali ya Mbak Ninda ya. Boleh. Pertama mungkin saya mau tanya dulu sama Pak Wendel ya Pak ya. Oke. Yang pertama tadi kan kita udah bahas nih yang tentang gaya hidup mewah. Dan ternyata tuh lingkungan kerja itu juga mempengaruhi untuk gaya hidup seseorang kan ya Pak ya. Dan ternyata itu memicu tindakan fraud ya Pak. Ya, oke. Tadi kan kita ngobrol nih, kalau aku dengerin Mas Ferry ya Mbak Dinda, tadi ngomongin soal gimana sih kayak sekarang zamannya anak zaman now gitu kan, yang mana anak zaman now itu kan sekarang masuk ke dalam Gen Z ya. Betul. Kalau bahasa kerennya kita tuh ngomongnya Zillennial. Zillennial. Gitu, yang mana Zillennial ini mereka syarat dengan sosial media. Mereka hidupnya itu tumbuh dan kembangnya itu sangat mudah mengakses dunia luar ya, dengan internet, sosial media, teman-temannya, dan mereka punya habit yang suka bergaul gitu. Nah, kalau kita ngomongin pertanyaannya, apakah tindakan fraud itu relate sama gaya hidup gitu, ataupun karena pengaruh lingkungan sosial? Mungkin kembali lagi nih ke pribadi masing-masing gitu ya. Nah, balik lagi ke Zillennial itu kan dia sangat open tuh dengan dunia luar gitu. Dia sangat mudah mengakses informasi, tren dan lain-lainnya dengan mudah dengan internet. Nah, itu mungkin sih salah satu yang kita bisa relatekan kenapa sih anak Zillennial, kenapa tindakan fraud itu semakin banyak terjadi gitu, dan banyak yang melakukan anak muda gitu kan. Karena akses ke dunia luar, mereka ini meng-compare gitu ya. Apa yang terjadi sih di dunia luar, apa sih tren yang sedang up-upnya nih sekarang gitu. betul. Ih, kok si artis ini punya
handphone baru ya, kok artis ini liburannya asik nih gitu, kok keren banget. Nah itu yang nge-trigger tuh. Jadi keinginannya jadi makin makin tinggi kita bilangnya. Nah akhirnya ngelakuin berbagai cara untuk bisa mengexperience gaya hidup atau hal yang memang harusnya belum bisa dimiliki sama si anak itu gitu. Ya jadi nggak cuman lingkungan sih. Jadi apa yang diakses, apa yang dia temukan ya via internet, via apa yang dilihatnya, itu sih yang justru ngelit dia ke tindakan yang mungkin gak seharusnya dilakukan. Betul. Triggernya gitu ya. Kalau di zaman saya dulu beda ya. Zaman Mas Ferry kalau mau akses informasi gimana tuh? Saya sosmed aja yang pertama itu Friendster, Pak. Wah, udah lama banget berarti itu Mas. Iya, ketahuan kan? Ya. Oke, Pak Wendel. Thank you Pak atas penjelasannya ya. Nih Powers ya. Triggernya banyak, tapi salah satunya itu kenapa gaya hidup mewah itu bisa menjadi salah satu triggernya tadi yang dijelaskan oleh Pak Wendel tuh, ya. Karena mereka ingin up to date, nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau kalah, ya. Jadi belum saatnya, tapi mereka coba untuk memaksakan ya Pak Wendel ya. Oke. Nah, kalau dari penjelasan Pak Wendel sendiri, nah ini untuk perusahaan ya Pak ya, maka diperlukan yang namanya memang know your employee tadi ya, Mbak Ninda ya, sehingga kita juga bisa memahami karyawan kita gitu ya, dan dengan mengetahui itu, maka mungkin ada salah satu langkah bagi perusahaan untuk ya mengingatkan lah ya, betul, kepada karyawan-karyawannya ini. Nah, mungkin itu yang pertama ya pada saat proses rekrutmen kali ya Pak ya. Salah satu langkah awalnya ya Mbak Ninda betul. Ya. Pada saat proses rekrutmen karyawan itu ini juga memiliki peran penting dan mungkin bisa diketahui dalam know your employee ini gitu ya. Proses rekrutmen yang sekiranya sesuai itu untuk mengetahui karakter dari karyawan kita itu seperti apa? Boleh spill sedikit dong Pak Wendel? Oke, sip. Jadi kalau teman-teman tahu nih di WOM kita tuh ada proses yang namanya KYE gitu ya. Panjangnya Know Your Employee. Jadi KYE. Ya nanti aku paling ngomongnya KYE aja gitu. KYE. Nah, KYE itu apa sih? Itu prosedur yang memang kita jalankan di WOM Finance dan menurut aku WOM ini kita advance. Oh, oke. Ya, karena kita sudah punya KYE gitu. Nah, mulai dari kita screening kandidat yang akan masuk ke WOM Finance ya sampai karyawan existing kita nih gitu. Jadi KYE itu nggak cuman untuk kandidat tapi bisa kita juga lakukan untuk karyawan existing. Nah, tanggung jawabnya ada di mana? Kalau untuk kandidat itu tanggung jawabnya ada di tim rekrutmen. Nah, kebetulan saya ada di Human Capital ya, teman-teman. Jadi tim saya tuh rekrutmen lakukan pre-screening gitu untuk kandidat-kandidat yang akan masuk ke WOM Finance. Salah satunya untuk memastikan kandidat yang kita sedang proses itu bersih dalam tanda kutip, artinya memastikan backgroundnya. Ya, backgroundnya itu kita bisa lihat dari keluarga, pendidikannya, ya, kemudian jadi historical historical diri kandidat, apakah pengalaman kerjanya sudah ada. Ya, sebelumnya di perusahaan mana itu kita bisa ngelihat yang namanya profiling. Nah, ketika kita sudah dapat profiling kandidat, ketika proses berlangsung, interview sama user, sama human capital itu sudah clear dan kita pengen rekrut, kita pasti lakukan KYE dulu nih sebelum kandidat join. Apa aja sih yang masuk ke dalam KYE? Ya, yang masuk ke dalam KYE itu kita lakukan reference check. Reference check, oke. Nah, apabila kandidatnya sudah punya pengalaman kerja, kita pasti akan reference check ke perusahaan sebelumnya untuk memastikan historical pekerjaan dan tidak ada sanksi yang berjalan untuk kandidat tersebut. Ya, kita juga lakukan kan sekarang nih happening banget social media. Yes. Ya, nah pasti di formulir lamaran kerja itu kita akan minta informasi social medianya kandidat. Nah, jadi tim rekrutmen ya kita bisa ngelihat nih trennya kandidat seperti apa sih ya, gaya hidup yang muncul di sosial media itu seperti apa untuk ngelihat gambaran si kandidat kita ini juga gitu. Tapi kan ada juga kandidat yang biasanya nge-lock tuh social media. Nah, kalau itu kita nggak bisa lihat ya. Kita juga nggak punya hak untuk minta kandidat untuk buka akses tersebut.
Balik lagi nih profilnya seperti apa ya. Kemudian kita punya namanya slick checking. Nah ini kita kebetulan industri keuangan kita punya akses ya dari OJK untuk bisa ngelihat informasi keuangannya debitur. Nah artinya dalam ini adalah kandidat ya, kita bilang debitur kita. Di situ kita bisa melihat tren yang terjadi dalam proses keuangan si kandidat seperti apa. Nah itu informasi yang kita lakukan untuk pre-employee screening. Ya itu tanggung jawabnya dari tim human capital. Nah lain lagi kalau ini sudah menjadi karyawan nih teman-teman. Nah ya kalau jadi karyawan gimana? Kalau jadi karyawan tanggung jawabnya ada di atasan masing-masing. Ya jadi ketika atasan ngelihat oh si Wendell kok gaya hidupnya wow banget ya gitu. Padahal atasannya tahu nih gajinya Wendell berapa gitu ya. Nah itu kan bisa menjadi hal yang dipertanyakan, kok gajinya cuma segitu tapi gaya hidupnya wow banget kayak artis-artis banget gitu. Kalau anak zaman sekarang bilang hedon banget ya gaya hidupnya. Nah dari situ atasan punya kewenangan untuk melihat slick checking, know your employee-nya untuk ngecek nih bener nggak ya ini orang memang bisa mengelola keuangannya dengan baik. Dari gaji yang masuk, pengeluarannya berapa. Jangan sampai ada istilah apa namanya Ci? Besar pasak daripada tiang ya. Besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah itu yang bisa ngelit ke tindakan fraud. Teman-teman mesti hati-hati itu. Nah tapi jangan salah juga ya. Setiap atasan yang lakukan KYE itu sudah diberikan kewenangan. Kenapa? Karena setiap kandidat yang akan join di WOM Finance ya ketika hari pertama bergabung dia harus membaca KYE ya yang ada di aplikasi kita di My WOM to You dan wajib menyetujui. Nah, ketika sudah menyetujui, artinya dia sudah memberikan hak untuk perusahaan dalam hal ini tanggung jawab atasan ya untuk memperhatikan dan memeriksa timnya masing-masing. Gitu, Mas Ferry, Mbak Dinda. Wah, luar biasa ya. Aku baru tahu malah. Baru tahu. Karena aku udah jadi karyawan lama, nah ini baru tahu nih Mas. Berarti kan nambah informasi lagi bukan buat Powers juga, ternyata buat kita juga semuanya nih. Betul. Dan yang dibilang Pak Wendell tadi kita pasti sangat setuju ya. Iya benar. Ya. Khususnya untuk para leader nih ya Powers ya untuk di cabang. Itu memang sudah kewenangan beliau-beliau ya Pak ya. Dan memang seperti itu kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan fraud tadi. Oke, itu dari Pak Wendell nih ya. Nah sekarang kalau kita tadi sudah bahas tentang KYE, sekarang kita akan coba melihat dari sisi yang lain, Mbak Ninda. Oke. Mungkin dari sisi yang kedua ya, dari ZTP. Tadi udah di-spill sama Mbak Ninda ZTP. Nah, Zero Tolerance Policy tadi. Tapi sebelumnya nih Mas, sebelum kita mau bahas ke ZTP itu, sebenarnya tuh tadi yang dibahas sama Pak Wendell tuh tentang Know Your Employee itu tuh inline nih sama Bu Christine narasumber kita. Iya, itu kenapa? Karena kan pasti ada impact-nya nih. Kalau tadi Pak Wendell sudah menjelaskan kan dari atasannya itu kan berarti sudah memiliki kewenangan untuk ke karyawannya. Nah berarti kan lebih aware dong kita. Harusnya. Iya betul. Jadi mungkin bukan hanya dari atasan, mungkin dari teman-teman juga bisa aware nih sama satu teman yang lainnya nih. Ya. Nah jadi tuh sebenarnya Mas Ferry udah tahu belum sih di WOM Finance itu tuh sudah menerapkan ZTP, Zero Tolerance Policy. Nah mungkin kalau untuk lebih jelasnya tentang ZTP boleh kita tanya langsung sama Bu Christine ya Bu ya. Nah ini yang saya tunggu-tunggu nih. Saya sih sudah tahu gitu ya ZTP. Tapi dengan ahlinya kita pasti akan banyak belajar pasti tentunya. Lebih detailnya. Gimana Bu Christine? Ahli ya. Iya dong. Expertnya Pak, betul. Gimana Bu? Jadi ZTP itu seperti apa sih Bu? Karena kan ZTP itu merupakan salah satu tindakan untuk pencegahan fraud kan ya Bu ya? Boleh betul. Jelaskan, Bu? Jadi Zero Tolerance Policy itu adalah suatu kebijakan di perusahaan kita, suatu prinsip yang sebenarnya sudah diterapkan di perusahaan kita yang sangat-sangat kita junjung tinggi gitu ya. Karena kenapa zero tolerance? Artinya tidak ada toleransi terhadap fraud gitu. Fraud itu adalah kecurangan. Kecurangan itu bukan hanya matters of money, tapi juga bahkan waktu, bahkan productivity kita. Kalau kita ada kecurangan, itu semua adalah tindakan fraud. Itulah zero tolerance. Kita nggak ada toleransi sebenarnya. Nah, dari yang tadi Wendell sampaikan, sebenarnya di luar dari itu saja, seperti misalkan gini, karyawan ada yang menggunakan narkoba, ada yang
kehidupannya tuh ya gelap lah ya Gelap. gitu. Maksudnya gini, kalau kita kerja pasti kan kita mesti produktif ya kan. Gimana mungkin kita bisa produktif kalau kehidupan kita nggak teratur, nggak benar gitu. Makanya kenapa sebenarnya dari hal-hal yang kecil-kecil itu, yang zero tolerance itu tadi, tidak ada toleransi gitu loh, bahwa setiap kecurangan, setiap pelanggaran itu ya tidak ada toleransi buat perusahaan kita di mana kita sekarang bernaung gitu. Oke, jadi itu tuh Mas. Jadi zero, benar-benar zero, nggak ada sama sekali udah itu Mas. Betul. Terus satu lagi lupa soal pelecehan itu juga Oh, sekarang lagi seksual ramai. harassment Lagi ya Bu. Pelecehan seksual ya, itu juga kita harus zero tolerance gitu. Walaupun orang-orang ini adalah orang-orang yang produktif, tapi ternyata kalau misalkan dia punya sisi negatif kayak gitu ya, itu kan udah mencoreng image kita gitu. Karena biar gimana pun, apalagi kalau orang-orang itu adalah leaders ya kan, itu sangat-sangat tidak bisa ditoleransi. Karena tentunya perusahaan ini kita punya tata kelola yang baik gitu kan ya. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan, dijalankan kalau ternyata ada orang-orang yang punya prinsip hidupnya yang kok negatif gitu ya. Negatif dalam arti mengarah justru kepada kejahatan. Iya, betul. gitu ya. Gitu sih. Pun tidak ada kerugian yang diderita oleh perusahaan dalam material mungkin ya Bu ya. Iya. Tapi kayak misalnya kita pemalsuan data deh ya, yang seharusnya yang kita dapat infonya itu tidak seperti itu, tapi bagus gitu. Ya. Salah satu case-nya mungkin kayak zaman vaksinasi dulu kali ya Bu ya. Vaksinasi, ada orang yang takut divaksin karena kita comply, Wom Finance ini comply gitu ya, mengikuti aturan pemerintah. Ada yang memasukkan dokumen gitu. Nah ini kan sebenarnya nggak secara langsung menderita kerugian karyawan, Womnya, perusahaannya. Tapi itu salah satu bentuk kecurangan tuh. Iya betul. Nggak boleh banget pokoknya itu lah Mas. Salah satunya ya. Oke, mungkin Menarik nih. semakin ngulik-ngulik semakin menarik berarti Mas. Yes. Oke Bu Christine, tadi Bu kan sudah menjelaskan ZTP itu apa ya Bu ya. Selanjutnya saya mau nanya nih Bu, bagaimana sih Bu cara penerapan ZTP itu di Wom Finance? Oke, kita tuh ada banyak sekali kampanye sebenarnya, baik yang di media sosial, kita punya Instagram, Facebook juga gitu ya, untuk mengkampanyekan zero tolerance ini gitu terhadap fraud apapun. Terus juga di setiap cabang kita juga udah banyak tempelin poster-poster supaya semua orang bisa lihat gitu ya di seluruh jaringan kita, baik yang karyawan internal kita sendiri ataupun bahkan sampai ke debitur gitu, supaya mereka juga aware bahwa setiap tindakan yang merugikan kita, yang memang ada unsur pidananya, itu pasti kita akan proses gitu. Nah itu yang kita terus kampanyekan, kita terus juga ingatkan kepada teman-teman Powers juga nih, makanya sekarang podcast kita ini ada ya. Kita juga salah satu misinya untuk ke situ, untuk remind teman-teman semua Powers, please hati-hati, jangan sampai ada fraud, jangan sampai kita tergoda ya dengan kenikmatan yang hanya sementara aja. Ya. Ini kayaknya akan berlanjut di episode selanjutnya nih, karena ada hubungannya nanti ya. Spill dikit lah, kasih teaser ya. Biar seru. Oke, tadi dari Narasumbernya kita lagi nih berdua. ketagihan kayak ini. Ketagihan kan? Ya kan? Oke, tadi dari Bu Christine sudah menjelaskan penerapan tentang GTP, Pak Wendel sudah menerapkan tentang QI-nya. Nah, saya mau nanya keduanya ke Pak Wendel sama Bu Christine. Ada nggak sih kendalanya dalam proses penerapan itu sendiri? Mungkin dari Pak Wendel sendiri boleh? Oke, kalau kendalanya di KYI gitu ya. Kalau di Wom Finance sendiri sih kita nggak ada kendala sama sekali gitu. Artinya baik untuk kandidat di awal ketika mereka memberikan informasi, kita itu sudah ada statement ya bahwa semua informasi yang diberikan itu adalah benar, dan dalam hal ini mereka memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk mengakses semua informasi yang sudah diberikan. Artinya sudah menjadi hak perusahaan untuk melakukan segala informasi tersebut selama privasinya terjaga.
Ya, nah itu yang sudah kita jalankan dan arti tidak ada kendala nih. Nah kalau untuk yang menjadi karyawan gimana gitu, karyawan juga sama. Kayak tadi kan saya bilang itu prosedurnya ketika kandidat masuk di hari pertama menjadi karyawan, dia sudah harus isi statement kan. KYI-nya dia membaca, dia mengerti, kemudian menyetujui. Nah artinya di saat nanti atasannya mendetek atau merasa bahwa ada hal yang perlu saya mitigate nih untuk resiko-resiko fraud, ya kemudian melakukan proses KYI itu atas karyawannya, itu sudah menjadi hak atasan dan perusahaan. Nah dalam proses aksesnya sendiri kita WOM Finance sangat mensupport, ya manajemen kita mensupport dan sistem kita juga sudah support. Jadi sama ini nggak ada kendala sih. Oke, berarti nggak ada kendala. Kalau dari Bu Christine sendiri dalam penerapan ZTP itu ada kendalanya nggak sih Bu? Oke, kendalanya itu sebenarnya apa ya? Mungkin pembiaran gitu ya. Maksudnya orang kadang-kadang tuh dengan kita sounding, dengan kita mengingatkan tuh mungkin merasa apaan sih kayak gitu doang kok, fraud sih apaan sih gitu doang, nggak apa-apa lah namanya juga rezeki gitu misalkan ya, atau apaan sih kayak gini aja diatur ribet banget ada perusahaan misalkan gitu ya. Nah sebenarnya ya kayak gitu kendala-kendalanya kita udah coba mengkampanyekan, tapi mungkin karena memang apa istilahnya prinsip orang tuh kan beda-beda gitu ya. Ada yang merasa itu nggak apa-apa, tapi dia nggak sadar bahwa dengan pembiaran hal-hal yang kecil nantinya tuh akan bisa jadi besar gitu loh. Itu yang bahaya kan. Justru kan kita mulainya dari yang kecil dulu nih. Kalau yang orang udah istilahnya nih korupsi di perusahaan 1M gitu, ya itu kan kalau sampai kebobolan begitu mah keterlaluan banget dong perusahaannya, bener gak? Makanya kan jangan sampai itu terjadi. Dari yang kecil-kecil inilah yang kita sounding terus, ingetin hati-hati loh, dari sekedar nerima uang dari konsumen 50.000, 100.000, lama-lama kan kurang nih gitu kan ya, lama-lama mikir lagi yang lain. Nah itu yang harus kita sadarin. Nah itu kendalanya kayak gitu, orang-orang kadang-kadang ngegampangin, nggak apa-apa lah kayak gitu. Sedikit doang, gini doang gitu kan. Ya, gitu. Betul. Kalau dicontoh nih mungkin satu case aja kali ya. Saya kan sebenarnya kalau melakukan tombokan itu kan bantu perusahaan. Nah, sering banyak yang berargumen begitu tuh Bu, ya para oknum ini. Padahal biar cepet diproses kayak gitu kan. Kalau bantunya apa kira-kira kalau begitu? Enggak ya. Kalau kita lihat, kalau nombokin itu bantu perusahaan sebenarnya enggak. Justru perusahaan kenapa melarang itu? Karena mungkin seharusnya yang dapat insentif itu adalah orang yang berhak. Ini justru dia yang melakukan kecurangan itu ya Bu ya, yang melakukan. So kalau dibilang saya kan nombokin buat perusahaan, apanya keuntungan buat perusahaan? Kali begitu kali ya Bu ya. Iya, kita nggak bisa menutup sesuatu yang buruk dengan kebohongan. Pada akhirnya ya pasti akan meledak gitu loh. Jadi mungkin saat ini terasa membantu, tapi ujung-ujungnya jatuh ke jurang gitu. Nah itu yang kita nggak mau sampai kejadian seperti itu. Berarti benar-benar emang nggak boleh banget, seperak pun itu nggak boleh Mas. Oke, jadi tadi kan udah dijelaskan nih arti KYI sama ZTP itu sendiri. Seberapa pengaruhnya sih terhadap WOM Finance nih untuk Pak Wendel sama Bu Christine? Boleh dijelaskan mungkin Pak, Bu? Siapa dulu? Oke, Bu Christine dulu ya. Ladies first ya. Dengan ZTP ini ya, maksudnya dampaknya besar dong. Jadi yang kita sangat-sangat harapkan itu memang kita membentuk suatu mindset ya, supaya teman-teman semua powers, teman-teman semua yang ada di WOM ini terbiasa untuk bekerja tuh dengan sesuai prosedur, sesuai dengan aturan yang seperti apa. Dan akibatnya apa? Pada saat kecurangan-kecurangan itu tidak ada, orang tuh akan saling menjaga satu sama lain. Ya, betul. Jadi mereka akan punya ingat gitu. Misalkan kayak tadi yang Wendel bilang tuh, teman kita, tiap hari dia bisa beli kopi yang mahal segelas 65.000. Kok bisa ya gitu, gajinya kan sama gue misalkan gitu ya. Nah kayak gitu kan itu udah pertanyaan tuh. Maksudnya dia bisa ngomong dong sama bosnya, bos coba diliatin deh, maksud dia gitu kan. Nah itu kan bentuk saling jaga ya. Jadi kalau misalkan pun memang dia ada melakukan kecurangan, dia bisa segera diingatin, jangan loh. Betul. Nah akhirnya kan masih bisa berbalik gitu kan ya, masih bisa bertobat lah istilahnya. Nah ya itu dari hal-hal yang kecil kayak gitu, kita harapkan dengan prosedur yang udah kita buat dengan segitu rapi ya, policy kita udah dibuat bagus,
pada saat itu dijalanin dengan benar, pasti kan tujuan kita perusahaan apa? Ke profit lah gitu loh. Pada saat semua orang sudah melakukan bagiannya, sales dengan baik, nggak ada kecurangan-kecurangan, nggak ada nombok-nombokan gitu ya, semuanya on track, ya pasti tujuan kita tercapai. Nah itu kan besar banget gitu. Jadi pada saat tujuan tercapai, ya pasti balik lagi ke kita lah, ya kan? Sejahtera ya semakin sejahtera dong, dengan perusahaan kita juga semakin profit gitu. Nah itu sih. Nah ini penting banget. Bukan berarti kita sirik lu ya gue bisa beli kopi gitu. Enggak juga. Kan kita bisa lihat ya. Misalnya saya sama Mbak Ninda kan sama ya. Saya kan gajinya sama ibaratnya. Tapi kok dia setiap hari minumnya kopi yang mahal lah ya. Sedangkan saya Starling. Ya. Nah, Starling ini ya yang itu lah Pak ya. Kita nggak bisa sebut merek di sini. Keliling. Keliling. Ya, ini maksudnya kita ingin menjaga bahwa jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini yang saya sepakati dengan pendapat Bu Christine tadi gitu ya. Saling aware Saling jadinya, aware, betul. Bukan berarti sirik gitu ya. Dia minum itu mulu, saya enggak gitu. Kenapa nih? Maksudnya bukan seperti itu gitu ya. Oke, itu dari Bu Christine Iya, tadi. Kalau dari Pak Nah, Wendel Pak sendiri Wendel nih sekarang. gimana, Pak? Kalau dari aku kebetulan karena kan memang aku handle-nya KYI gitu ya. Jadi memang KYI itu memberikan akses kita untuk bisa melihat informasi keuangannya si calon kandidat yang tadi Kandidat, aku betul, bilang Pak. itu. Nah, sedetail itu kita bisa melihat profil kandidatnya apakah sesuai dengan value dan kompetensinya WOM Finance gitu ya. Kalau teman-teman tahu di value dan core kompetensi WOM itu kita punya dua hal yang sama yaitu integrity. Ya, artinya kan gimana pun semua karyawan itu harus selalu berlaku jujur, baik ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat gitu. Nah, untuk memastikan semua karyawan yang di WOM Finance itu punya core dan value yang sama, kita lakukan KYI dari awal tuh. Nah, impact-nya kemana gitu dalam proses rekrutmen ya, hopefully dengan KYI ini memang kita punya harapan besar karyawan kita itu selalu berlaku jujur gitu ya. Integritas itu nomor 1 di WOM Finance karena apa, kita melihat tuh informasi keuangannya dia gitu. Sampai contohnya nih ada case kayak si kandidat itu pernah nggak melakukan angsuran, padahal angsurannya kecil banget gitu dan itu di pay later gitu. Nah teman-teman sekarang trennya kan lagi banyaknya pakai pay later gitu. Betul. Bangsa 100.000 gitu ya. Iya. Kalau dia terlambat bayar aja itu udah langsung ke notice tuh gitu di KYI-nya. Nah sekecil itu teman-teman itu bisa dampaknya kemana? Kita bisa langsung lihat profilnya kan, wah ini berarti nggak bertanggung jawab nih, nggak integrity nih. Nah impact-nya kemana? Pada saat kita merekrut, jadi kita bisa mendapatkan karyawan yang benar-benar bersih gitu ya. Impact-nya nanti menjadi karyawan ya ZTP itu berjalan juga gitu. Artinya dia menghindari perilaku atau tindakan yang mengarah ke fraud. Gitu. Itu impact-nya sih di Oke ya. Oke, baik. Nah, itu pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Wendel dan juga Bu Christine. Banyak banget untuk kita dan POW semuanya ya. Pesan-pesan itu. Nah, ya kayaknya waktu kita kurang ya kalau ngobrol-ngobrol yang bermanfaat seperti nanti ini. ada sesi lanjutan kan kita Sudah di request nih kayaknya ya. Boleh Pak. Nanti kita atur lagi kok, karena Pak. saya lihat-lihat ada topik yang menarik nih. Yang bisa bersentuhan dengan teman-teman anti fraud juga tentunya ya. Jadi Powers harus selalu stay tune. Nah, betul Ya, Pak. betul. Oke. Waduh, thank you banget udah dipromo sama Pak Wendel. Oke, Pak, sebelum dan Bu Christine, sebelum kita sudahi bincang-bincang kita di Speak Up ya, episode 7 ini, mungkin ada pesan kali ya, yang pesan untuk Powers nih, supaya menghindari tindakan fraud dan juga bagaimana memitigasi kalau sampai kejadian gitu ya. Oke, kalau dari aku nih buat teman-teman zilenial ya kan, milenial dan ke atasnya. Ya kan? Kalau saya kolonial. Kalau kita masih apa nih? Milenial. Oke. Nah artinya gini, mengingatkan kembali ya, jangan sampai gaya hidup itu ngelit kita ke perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, Tindakan fraud, hati-hati gitu ya. Nah sering-seringlah bersyukur, sering-seringlah merasa cukup dengan apa yang kita punya saat ini. Ya, jangan pernah selalu mengcompare keadaan orang lain ya dan dengan diri kita gitu. Jangan pernah selalu mengcompare kok dia enak banget sih hidupnya, kok gue gini-gini amat. Jangan, bersyukurlah, berasa cukuplah
dan berusahalah kalau pengen mendapatkan sesuatu yang lebih. Yang lebih, betul. Nggak ada cara instan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Oke, itu pesan dari aku, teman-teman. Oke, thank you. Itu dari Pak Wendel. Sekarang dari Bu Christine. Oke, tadi udah diambil semua momen. Tapi singkat aja, yang pasti cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu udah pasti. Kalau kamu mau lebih, naikkan value kamu. Gitu ya, bukan dengan curang atau dengan iri, itu nggak ada gunanya. Yang bisa kita lakukan kalau kita mau lebih adalah kita naikkan value kita sehingga kita bisa mendapatkan lebih. Seperti itu aja. Go Powers. Singkat, padat, jelas, bermanfaat. Manfaat banget Manfaat malah. banget ya. Pesan dari Pak Wendel dan juga Bu Christine tadi. Ya, Pak Wendel dan Bu Christine, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Dan Mbak Dinda, kita thank you banget ya kepada narasumber yang sudah hadir. Padahal sibuk banget loh mas mereka mas. Pastilah. Demi Powers nih, demi Powers. Itu demi Powers ya. Demi Powers, terima kasih. Baik, demikian Powers untuk Speak Up episode berapa? 7. Saya dan Mbak Dinda dan juga Bapak Ibu narasumber sepertinya harus pamit undur diri. Iya, ditunggu kita akan episode berjumpa di selanjutnya. episode selanjutnya di Gitu Speak Up biasanya. dan juga di POW Podcast WOM Finance. Bye. Terima kasih semuanya.